Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di YouTube channel kami. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman emiten. Mudah-mudahan bisa kami jawab dengan baik dan memuaskan Bapak Ibu sekalian. Stay tune di channel kami sampai akhir session, oke? Pertanyaan yang pertama mengenai standar, ya. Nah, kami benar-benar bingung mengenai standar yang ada. Saking banyaknya standar ya Bapak Ibu. Ada IFRS S1 S2 yang fokus ke investor, ada juga GRI yang diminta oleh stakeholder lain misalnya, dan regulator seperti OJK dan BI juga punya aturan sendiri untuk perusahaan di industri masing-masing. Nah, kira-kira standar mana yang harus diprioritaskan oleh emiten? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat saya suka sebenarnya, karena ini jujur banget ya. Seringkali beberapa emiten juga datang dan bilang, Pak Brian, kami pusing banget nih. Ada IFRS, ada GRI, ada aturan OJK. Ini kayak makan sup, ya. Tapi isinya huruf semua, ya. Beda-beda, tapi maunya bagaimana dan mana yang harus diduluin gitu. Oke, jadi Bapak Ibu yang menonton YouTube kali ini tidak merasakan ini sendirian. Kebingungan ini sangat-sangat wajar sebenarnya, ya. Yang pertama adalah bicara mengenai prioritas. Nah, yang Bapak Ibu harus ingat bahwasannya prioritas standar yang digunakan ini nggak bisa ditawar. Artinya regulasi lokal merupakan acuan pertama. Jadi peraturan OJK ya atau BI adalah fondasi rumah sustainability report Anda yang paling utama. Itu wajib hukumnya. Nah, setelah fondasi beres, baru kita bisa merujuk ke aturan yang bersifat internasional, yaitu GRI dan IFRS. Anggap saja ini bukan pilihan tapi paket. Dan keduanya ini seperti dua sisi dari koin yang sama sebenarnya. Bisa kita lihat dengan salah satu konsep, yaitu double materiality. Coba saya sederhanakan ya. Bayangin Bapak Ibu punya dua point of view, ya, kacamata. Kacamata yang pertama yaitu GRI, ya. Dengan kacamata ini, maka perusahaan Bapak Ibu dapat melihat keluar apa dampak perusahaan Bapak Ibu terhadap isu ESG, baik ke lingkungan, maupun ke karyawan, maupun ke masyarakat sekitar. Nah, ini yang biasanya sebenarnya ditanyakan oleh publik, media, atau bahkan konsumen Bapak Ibu semua. Kacamata pertama. Nah, kacamata kemudian berikutnya, point of view berikutnya adalah IFRS S1 dan S2. Nah, kalau ini bagaimana ya kita melihat dari isu ESG ke dalam. Jadi apa dampak dunia, dampak ESG, isu ESG terhadap laporan keuangan kita, terhadap perusahaan kita, baik risiko iklim, peluang iklim, apa saja yang dampak yang bisa terjadi, penurunan nilai aset kah, ya, atau omset yang menurun, gitu, atau bahkan bisa melihat peluang hemat energi misalnya, atau bahkan bisa menaikkan profit karena niche market yang kita sasar. Ini sebenarnya yang ditanya oleh investor, bank, atau yang lainnya, ya, misalnya ya, yang kalau bank bicaranya yang mau kasih pinjaman tentunya. Nah, jadi yang kami lakukan di Bats Consulting adalah bisa membantu Bapak Ibu memakai kedua kacamata tersebut sekaligus, di mana kita akan memastikan isu apa yang paling besar dampaknya keluar, atau isu yang paling besar dan resikonya ke kantong perusahaan. Yang pertama tadi GRI, yang kedua merupakan dunianya IFRS. Nah, isu-isu yang penting dari kedua sisi pandang ini, ya, itulah yang akan jadi prioritas dan strategi Bapak Ibu sekalian.
Dan semua itu akan kita bungkus dalam laporan yang patuh terhadap OJK. Jadi, kebingungan yang Bapak Ibu rasakan tadi, atau indexing tadi, yang banyak tadi, itu bukan untuk dipilih-pilih saja, tapi bagaimana kita merangkai menjadi suatu cerita yang utuh dan komprehensif. Oke, baiklah, kita masuk ke pertanyaan kedua ya, dari emiten ya. Kami kesulitan dalam pengumpulan data. Data kami tersebar di berbagai departemen, formatnya berbeda-beda, dan kami tidak yakin tentang akurasinya ya. Apa Pak langkah praktis dan tools yang Bapak rekomendasikan agar data kami siap diaudit? Wah, bicaranya siap diaudit nih ya. Terutama bagaimana kami harus memulai pelacakan emisi Scope 3 yang datanya dari luar kendali kami. Wah, ini udah bicara tentang emisi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu dari dapurnya sustainability, terutama di aspek lingkungan ya. Dimana kalau kita bicara data yang berantakan ya, di puluhan file Excel ya kan, misalnya tersebar ya, tenang aja Bapak Ibu sebenarnya ya. Jadi hampir ya 90% ya perusahaan juga mengalaminya kok di masa-masa awal ya. Nah, kunci supaya data kita siap diaudit ya, itu sebenarnya bukan soal software yang mahal ya. Auditor sebenarnya cuma mau lihat atau cuma mau concern terhadap dari mana sih datangnya angka itu gitu loh, yang disajikan, source-nya ya, dan how to calculate-nya, konsisten nggak, sesuai dengan prinsip GHG nggak, seperti itu ya kan, atau ISO 14064. Jadi kita sebentar skip mengenai tools ya, alat. Oke. Pertama kita beresin fondasi basicnya, yaitu ada 3 langkah praktisnya. Pertama ya, Bapak Ibu buat namanya peta data ya. Nah, anggap aja nih Bapak Ibu lagi jadi detektif lah misalnya ya. Nah, Bapak Ibu pengen kepo kan, pengen tahu kan asal dari mana kan. Nah, Bapak Ibu akan melakukan wawancara tuh ya, ya kan. Nah, kemana? Ke setiap departemen ya kan. Nah, Bapak Ibu nanya nih, departemen misalnya yang megang data tagihan listrik, ini siapa yang megang nih? Misalnya departemen mana nih yang megang data limbah? Nah, departemen mana nih yang bicara mengenai rekrutmen karyawan? Nah, sehingga dari gambaran alur tersebut kita tahu PIC penanggung jawabnya. Nah, seperti itu ya, buat metadata dulu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, buat kamus data ESG. Nah, ini gampangnya adalah ini seperti guideline sederhana ya. Misalnya ya, untuk menghitung solar ya, untuk menghitung emisi dari penggunaan solar ya, rumusnya kan jumlah liter dikali faktor emisi ya, gitu ya sederhananya. Nah, sumber datanya dari mana? Oh, laporan dari Bapak A di Departemen Logistik misalnya. Tujuannya buat apa? Ya, siapapun orangnya, cara menghitungnya akan selalu sama. Nah, ini kuncinya. Jadi konsisten tadi loss audit ya. Oke. Tips yang ketiga adalah baru kita bicara mengenai sistem. Nah, kalau alur dan aturannya sudah jelas ya, maka Bapak Ibu bisa memulai dengan Excel yang tersentralisasi atau terpusat. Tapi jujur ya, pengalaman dari kami ya, untuk jangka panjang ya, memang software itu akan sangat membantu ya. Kebetulan ya, karena kami melihat ya masalah ini terus-menerus terjadi ya pada perusahaan yang kami tangani, maka BATS International Group atau kami ya berinisiatif sampai membuat aplikasi kalkulator karbon sendiri ya, yang dirancang memang khusus ya untuk melacak emisi karbon secara otomatis dan efisien. Sekarang ya kita bahas yang paling sulit untuk dihitung, yaitu apa? Emisi Scope 3. Contoh dari data supplier
atau dari data perjalanan dinas yang mungkin rasanya sangat sulit untuk dilacak ya. Nah, bagaimana sih cara startnya? Ya, kuncinya satu, Bapak Ibu, jangan coba ukur semuanya sekaligus, ya, maka kita akan kebingungan. Kita bisa mulai dari yang paling mudah. Nah, misalnya berdasarkan estimasi, berdasarkan pengeluaran spend base, ya. Berapa sih total biaya perjalanan dinas perusahaan tahun lalu? 1 miliar kah misalnya? Oke, kita ambil angka 1 miliar. Lalu kita alihkan dengan faktor emisi rata-rata untuk industri travel. Selesai. Bicara step berikutnya, apakah 100% akurat? Ya tentu tidak. Tapi ini adalah justru titik awal yang diterima secara global. Dari situ kita bisa lihat dari seluruh 15 kategori skop 3, mana 3 atau 5 kategori yang angkanya paling besar. Nah, dari situ kita bisa fokus mana terlebih dahulu kita prioritaskan untuk dihitung. Nah, semakin tahu diharapkan ya akan kualitas tier datanya akan semakin meningkat. Seperti itu. Dari spend base menuju activity base dan hybrid base. Seperti itu. Oke, baiklah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sih meyakinkan direksi ya, dan CFO ya, mengenai return on investment dari ESG? Wah, ini menarik ya. Jujur saja, Pak Direksi dan CFO kami masih melihat ESG ini sebagai cost center. Wah, ini menarik ya. Dengan bicaranya adalah cost compliance ya. Bagaimana sih kita bisa dari Departemen Sustainability ya membicarakan bahwa ini merupakan business case yang kuat gitu ya. Dan bagaimana kita bisa mengaitkan secara jelas kinerja finansialnya ya. Seperti bicara mengenai penurunan biaya modal ya atau peningkatan revenue. Oke, kali ini saya akan jelas lebih dalam ya. Jujur saja, ini merupakan pertanyaan yang paling krusial dan bahkan CFO Anda itu nggak salah, benar ya. Kalau ESG ini hanya jadi pajangan, ya memang itu cuma bisa jadi biaya, betul nggak? Tapi justru itu tugas kita ya Bapak Ibu di bagian sustainability ya adalah untuk mengubah narasinya sehingga kita harus berhenti bicara soal mengenai menyelamatkan planet misalnya ke stakeholder ya, dan memulai dalam bahasa yang lebih bisa dibicarakan, misalnya pengaruhnya terhadap EBITDA, ada resiko finansial yang akan timbul, bahkan ada biaya modal yang akan keluar. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita bahas ya. Di awal-awal kita ngomongin nih mengenai biaya modal atau cost of capital ya. Nah, biasanya kan biaya modal itu bisa kita dapatkan dari bank ya atau investor ya kan. Nah, kita bisa bilang bahwasannya ya bank dan investor sekarang melihat risiko ESG itu menjadi penilaian yang utama. Ya kalau skor ESG dari emiten atau perusahaan Bapak Ibu bagus, artinya risiko bisnis akan dianggap rendah. Hasilnya apa? Ya, Bapak Ibu bisa dapat pinjaman yang dengan rate yang khusus. Contoh, misalnya dapat Sustainability Linked Loans atau SLLs. Sederhananya, ini merupakan pinjaman bank dengan bunga yang lebih murah. Nah, bayangkan ya, kalau pinjaman perusahaan Bapak Ibu 100 juta dolar misalnya, mendapatkan diskon bunga 0,5% saja, itu artinya penghematan sebesar 500 ribu dolar setiap tahunnya. Nah, itu merupakan return on investment atau ROI yang langsung bisa kelihatan di laporan laba rugi. Nah, coba. Ya kan? Nah, bicara seperti itu Bapak Ibu, dinarasikan dalam bentuk angka ya. Yang kedua, kita bicara mengenai bahwa sales kita akan aman, ya kan? Ya. Di mana apa? Bapak bisa bilang ya bahwa sekarang ya customer besar kita ya atau klien-klien besar kita terutama di Eropa,
di negara-negara yang maju ya, Amerika ya, Jepang misalnya, sudah diwajibkan yang namanya hukum untuk melaporkan data ESG di seluruh rantai pasok nilai. Artinya ya, mereka itu akan menagih data itu dari kita nih ya. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan ya laporan ESG yang baik gitu ya, mereka akan cari dari supplier lainnya. Nah, jadi artinya investasi terhadap ESG ini bukan lagi bicara mengenai cost, tapi juga bicara mengenai kepastian untuk menyelamatkan kontrak-kontrak kita dari klien-klien terbesar kita. Lalu langkah yang ketiga yaitu kita bicara mengenai core dari ESG itu sendiri, yaitu apa? Bagaimana kita bisa mengefisiensikan operasional yang akan terjadi. Bayangkan hampir semua ya inisiatif ESG itu intinya sebenarnya adalah proyek-proyek penghematan. Misal penghematan energi yang memotong biaya listrik. Misal lagi proyek pengelolaan limbah, itu ya jelas memotong biaya dan resiko limbah pembuangan. Nah, maka saat Bapak Ibu presentasi ke CFO ya atau direktur ya, jangan bilang bahwa kita mau pasang panel surya nih. Bilang, Pak, ada loh investasi yang proyek period 5 tahun dan IRR-nya 15%. Nah, maka percakapannya juga langsung bisa berubah kan? Ya. Tujuannya di sini adalah bukan untuk menghijaukan laporan Bapak Ibu ya, tapi membantu Bapak Ibu membuat suatu permodelan finansial ya yang lebih kuat ya, agar dalam bisnis case ini ya nggak akan terbantahkan oleh argumen yang lain seperti itu. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang keempat ya. Kita bacakan lagi ya. Pak Brian, sebagian besar klien kami dari Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai menuntut kami transparan soal ESG di supply chain dan menekan kami untuk melakukan dekarbonisasi ya. Rantai pasok kami sangat panjang dan kompleks. Bagaimana tips ya dari Pak Brian untuk bisa memetakan ya resiko tadi ya di supplier, atau apa nggak ada strategi dekarbonisasi yang paling realistis dan efektif dari segi biaya untuk kami? Oke, saya paham sekali ya. Memang pressure ini nyata ya bagi Bapak Ibu dan pasti terasa berat ya, karena tuntutan bagaimanapun ini dari customer Bapak Ibu ya. Mereka sekarang mewajibkan banyak secara aturan ya, seperti mungkin CSRD ya, untuk bisa ya mengintip ya sampai ke rantai pasokan kita gitu ya. Wajar sih kalau pressure-nya juga akan ke kita gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu pertama jangan panik ya, karena ini bukan merupakan kesalahan ya, atau masalah yang harus beres dalam waktu semalam ya. Maka kita bisa bagi menjadi 2 langkah ya yang kita bisa kelola. Yang pertama bicara mengenai rantai pasok yang sangat kompleks ya, dimana metodologi yang diakui dunia itu bukan mengaudit ribuan supplier Bapak Ibu satu persatu. Nah, itu sangat mustahil lah ya. Nah, sebenarnya kita bisa menerapkan metode atau yang saya bisa beritahu ya mengenai priority skill based on risk. Nah, jadi metodenya berdasarkan resiko ya. Caranya begini ya. Kita petakan nih ya, supplier kita menjadi 2 ya. Pertama, sumbu X dan Y ya. Sumbu X yaitu sumbu yang kritikal ya, dimana siapa supplier yang kalau mereka berhenti produksi, maka ya produksi manufacturer dari Bapak Ibu terhenti karena merupakan pasokan bahan baku utama, ya kan? Nah, di sumbu yang tadi X itu, yang sumbu X itu tadi sumbu critical, yang sumbu Y itu adalah sumbu risk. Jadi
siapa supplier yang industrinya atau lokasinya paling beresiko dampak ESG-nya. Misalnya kalau ada isu buruh yang tinggi atau daerah yang rawan kekeringan akan berdampak ke kita gitu ya. Nah, maka kita akan fokus pada supplier yang ada di irisan keduanya. Nah, itu akan menjadi prioritas dari Bapak Ibu. Setelah itu, nah, kita bisa memulai dengan dialog ya. Bukan untuk menghakimi ya, tapi untuk memberikan suatu kuesioner sehingga bisa kita ajak bicara ya. Nah, tujuannya tadi bukan untuk memutus kontrak ya, tapi juga untuk berkolaborasi ya. Jadi ceritanya kita ingin tahu nih ya, mana aja sih resikonya supaya kita bisa membuat rencana perbaikan bersama-sama dengan supplier kita. Nah, berikutnya yang kedua adalah melakukan strategi dekarbonisasi. Nah, ini yang paling realistis bagi perusahaan manufacturer. Apa sih ya? Nah, strategi yang paling kredibel selalu dimulai dengan satu hal. Saya jadi ingat kata-kata dari Peter Drucker ya, bagaimana kita bisa memanage suatu hal, ya kita harus bisa mengukurnya terlebih dahulu. Maka ya, dengan cara menghitung terlebih dahulu baseline emisi kita dari skop 1 misalnya ya, dari stationary combustion, mobile combustion seperti itu ya, processing material misalnya, atau ada leaks ya, itu dijumlah ya kan. Lalu skop 2 kita dari purchasing listrik yang kita beli ya. Nah, prosesnya nggak rumit kok ya, selama data-data pemakaian solar tadi ya, atau sumber source of energy tadi, atau KWH listriknya itu semua terrecord ya. Nah, setelah kita tahu angkanya, strategi dekarbonisasi yang paling realistis adalah seringkali adalah yang menguntungkan. Nah, apa? Yaitu efisiensi energi. Maka sederhananya itu adalah, kadang kan fokus kita suatu yang udah sophisticated, canggih, solusi canggih. Padahal sebenarnya solusi sederhananya kita lihat di pabrik kita sendiri nih ya, yang bisa kita berburu adalah ya tadi melakukan penghematan energi. Nah, misalnya contoh apa? Kita mencari nih, kira-kira ada nggak sih kebocoran pipa uap? Atau misalnya kita bisa mengganti motor-motor listrik yang udah tua, bisa atau boros. Atau mungkin tadi stationary combustion kita atau boiler kita ya, kita lebih optimalkan lagi. Jadi proyek-proyek dengan pengembalian modal yang sangat cepat itu adalah prioritas. Jadi Bapak Ibu tidak mengeluarkan biaya ESG yang terlalu besar. Bahkan sebaliknya, yaitu Bapak Ibu sedang berinvestasi untuk memangkas tadi biaya operasional bulanan yang nggak perlu. Baru setelah itu semua bisa dirasa maksimal, misalnya gitu ya, pengiriman kita bisa atur ya, mana dengan rute terdekat dan sebagainya misalnya gitu ya. Nah, baru kita bisa siapkan dengan mengganti energi kita menggunakan surya panel misalnya. Nah, dan proses ini sebenarnya adalah maraton ya Bapak Ibu. Bukan lari sprint, harus cepet-cepetan, tapi kita harus memulai dari langkah-langkah yang tepat dan terukur. Oke, baiklah. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang kelima ya Bapak Ibu. Pak Brian, kami sudah menerbitkan laporan keberlanjutan selama 3 tahun ya. Tapi rasanya laporan itu hidupnya hanya di tim corporate secretary. Waduh. Inisiatifnya tidak terintegrasi. Waduh. Bagaimana cara kami menanamkan pertimbangan ESG ke dalam proses bisnis inti? Nah, mulai dari R&D, procurement hingga remunerasi eksekutif, agar ESG ini benar-benar menjadi strategi bisnis kami atau DNA kami nih. Wah, menarik pertanyaannya ya Bapak Ibu. Penasaran jawabannya? Jadi bener ya Bapak Ibu, bener banget ya. Banyak perusahaan-perusahaan ya terjebak di posisi ini gitu ya. Jadi laporannya cantik ya, tapi ya mengambang ya, tidak membumi misalnya. Kadang bisnis IT jalan terus seperti biasa gitu ya. Kenapa? Ya. Nah, karena program dari ESG Bapak Ibu itu gak punya ketajaman ya, atau gak punya gigi
gitu ya, yang dimana dia tidak terikat ya pada cara-cara perusahaan mengambil decision maker ya. Bagaimana cara-cara perusahaan untuk membelanjakan uang ya, atau bagaimana perusahaan itu memberikan remunerasi gaji orang gitu ya. Nah, pertanyaan akan beda jika kita menerapkan ESG atau menerapkan ESG terhadap strategi bisnis perusahaan tadi. Nah, sehingga kita bisa bilang ya bahwa setiap member atau anggota dari perusahaan itu harus memberikan sinergi terhadap aspek ESG. Contoh ya, di pengadaan selama ini tim procurement mungkin dinilai murni dari dapat harga termurah. Kita bisa ubah tuh aturannya. Masukkan aja skor ESG supplier ke dalam scorecard tender. Nah, sehingga apa? Secara tiba-tiba seluruh tim procurement akan peduli terhadap aspek ESG kan. Nah, seperti itu ya. Di manajemen resiko misalnya, selama ini resiko iklim mungkin dianggap isu lingkungan aja. Nah, coba kita bisa pindahin tuh di peta resiko perusahaan atau enterprise risk map sejajar dengan resiko kredit dan resiko operasional. Maka ya ketika terjadi banjir besar, terlihat tuh ancamannya dalam finansial, di mana itu bisa menghentikan pabrik. Tim resiko pasti akan jauh lebih peduli, betul kan? Contoh di bagian R&D misalnya, Bapak Ibu bisa buat prinsip desain berkelanjutan ya, yang wajib, jadi hukumnya udah fardu nih kan gitu ya. Dimana setiap produk yang akan Bapak Ibu produksi itu bisa terhitung berapa sih jejak karbonnya, apakah menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, apakah menggunakan bahan baku yang bisa didaur ulang. Nah, di sini akan merubah ya departemen R&D di perusahaan Bapak Ibu dari fokusnya tadi hanya menciptakan produk, tapi juga menjadi suatu menciptakan solusi yang berkelanjutan. Luar biasa kan? Nah, yang terakhir, yang paling penting dari semuanya adalah bicara mengenai remunerasi. Bapak Ibu kan ingin tahu nih, seberapa cepat sih agar ESG ini menjadi strategi bisnis perusahaan Bapak Ibu. Maka, mau nggak mau nih, Bapak Ibu harus mengikat tadi ya, atau menusuk atau mempertajam KPI ESG tadi ke bonus eksekutif misalnya. Ini serius ya. Misalnya, tentukan 2-3 target ESG yang paling krusial. Contoh, menurunkan emisi 15% atau mencapai zero accident. Nah, jadi kan itu adalah bagian dari penilaian kinerja dan bonus tahunan bagi para direktur eksekutif ya di perusahaan Bapak Ibu. Saya jamin dalam satu kuartal semua manajer di bawah mereka akan bergerak semua. Jadi intinya ini bicara soal mengubah aturan main ya, rules of the game ya di dalam perusahaan Bapak Ibu. Di Bats Consulting sendiri, kami memberikan layanan ESG yang terintegrasi, atau kita bisa bilang adalah ESG Integration Advisory, yang secara spesifik membantu perusahaan Bapak Ibu melakukan transformasi internal, mulai dari workshop untuk direksi, pelatihan gitu ya, memberikan perhitungan atau mapping terhadap double materiality assessment misalnya, juga bisa merumuskan KPI baru untuk tim Bapak Ibu, bahkan bisa melakukan assure statement terhadap laporan keberlanjutan Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu siap memindahkan ESG atau sustainability dari lembar laporan ke strategi perusahaan Bapak Ibu, silahkan kontak kami melalui website atau bisa cek di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.